Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama wa idha marru billahi marru kirama. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina intat tawwabur rahim. Hadina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Yang ke-8 dari 10 yaitu adalah takabbur atau kibir. Dia adalah sebesar-besar penyakit batin dan amat berbahaya. Firman Allah, qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kamu akan pintu-pintu neraka jahanam seraya kekal di dalamnya, maka itulah sejahat-jahat tempat orang yang sombong. Kibir itu ialah merasa dirinya lebih besar dari orang lain, lebih alim, lebih kaya, lebih mulia. Tiap-tiap merasa lebih dari orang lain, tiap-tiap merasa lebih dari lainnya adalah kibir. Sifat ini dilarang dalam agama. Maka hendaklah tiap-tiap kita menjauhi dari sifat yang dilarang ini. Kalau kita memikiri dari asal kejadian diri kita ini, tentu tidak patut benar kita bersombong. Kita dijadikan oleh Tuhan dari setitik air mani yang sangat hina. Beberapa bulan di dalam kandungan ibu, lahirlah kita ke dunia ini dengan bertelanjang. Kita tidak tahu apa yang mesti kita makan dan yang kita pakai. Jika tidak kecintaan ibu dan bapak, tentu tak dapat hidup menjadi orang dewasa. Itu adalah semata-mata rahmat kasih sayang Tuhan kepada kita sekalian. Oleh yang demikian, hilangkanlah sifat kibir itu dalam hati kita. Kemudian bagaimana cara menghilangkan sifat kibir itu? Jika dia seorang alim, tentu dia mengaku di dalam hatinya bahwa dia lebih berpengetahuan dari orang lain di sekelilingnya. Atau seorang kaya, tentu ia merasa bahwa dia lebih banyak mempunyai harta dari semua pesuruhnya. Di sini dijawabkan, kalau dia orang yang berpengetahuan, hendaklah ia berkata dalam hatinya, saya ini ada berpengetahuan, wajib aku mengamalkan menurut apa yang telah aku ketahui. Dan jika datang kepadaku orang yang hendak belajar, wajib atasku memberikan pelajaran kepadanya. Kalau tidak, tentulah aku akan mendapat siksa dan murka Tuhan yang lebih berat dari siksaan orang yang tidak berpengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu adalah amanah yang disimpankan Tuhan pada diriku. Jadi lebih berat tanggung jawabku terhadap Tuhan daripada orang yang tidak tahu. Seperti sabda Nabi kita, asyaddun nasi balaan, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Manusia yang paling sangat mendapat siksa pada hari kiamat ialah orang yang berpengetahuan yang tidak bermanfaat ilmunya, yaitu yang tidak mengamalkan ilmu pengetahuannya. Dan jika dia seorang hartawan
Aku ini diberikan Tuhan harta yang banyak, yang mana harta ini adalah juga amanah Tuhan kepadaku. Aku akan ditanya nanti pada hari kiamat, dari mana harta yang engkau dapat? Adakah dari usaha yang halal ataukah dari yang haram? Dan kemana engkau gunakan harta itu? Adakah kepada yang diridai atau tidak? Sudahkah engkau berikan hak-hak fakir miskin dan hak-hak orang yang bersangkutan dengan engkau? Dan orang yang kaya itu lebih berat dan lebih teliti hisapnya daripada orang lain. Maka jika ia menginsafi seperti demikian, tentu segala sifat kesombongan dan perasaan tinggi itu tak ada lagi dalam batinnya. Sabda Nabi kita, al-mutakabbiru huwallazi in wa'idha anifa wa in wa'adha anafa. Orang yang sombong itu jika diberi teguran ia marah, dan jika mungkir, jika menegur orang selalu dengan kekerasan. Setelah kita meyakini bahwa sombong itu adalah sangat berbahaya sekali, dan termasuk yang ke-8 dari penyakit batin yang berserang di dalam jiwa kita adalah sombong, maka sulit memberantas, sulit menghilangkan kalau tanpa ilmu agama. Oleh karena itu, junjungan kita Rasul memerintahkan kita ini bertawadhu. Jangan sampai sedikit juga pun merasa lebih dari orang. Kalau di dalam diri kita merasa lebih dari orang lain, itu namanya sombong. Pada saat kita menerima nikmat, lupa nikmat itu datang dari Allah, diserang satu penyakit namanya adalah ujub. Itu belum merembet pada orang lain. Misalnya, pada saat kita bikin rumah yang besar, memiliki kendaraan yang mahal, pada saat itu kita melihat rumah yang besar itu di beranda depan, waduh, hebat seorang itu, ada saingan. Mana ada orang Kapuas rumah seperti ini, kendaraan seorang hebat, terbaru, termahal, tar. Itu sudah diserang satu penyakit namanya ujub, belum merembet pada orang lain. Ini bedanya antara ujub dengan sombong. Jadi ujub ini serang penyakit pertama, semakin memburuk, semakin merusak, semakin meruncing, maka melebar menjadi takabur. Setelah dalam batinnya bahwa nikmat itu tidak ingat datang dari Allah, dia membanggakan nikmat, dia menjadi abdul nikmah, bukan menjadi abdul mun'im. Maka itu kita menerima nikmat, jangan memandang nikmatnya. Kalau kita memandang nikmatnya bisa sombong, tapi kalau kita memandang orangnya yang memberi nikmat, nampak Allah Ta'ala itu di mobil kita, nampak Allah Ta'ala itu di rumah kita, maksudnya nampak Allah yang memberi rezeki kita bikin rumah, nampak kita melihat Allah yang memberi rezeki kita bisa beli mobil, kita tidak bakalan sombong. Nah, yang sombong tadi setelah lupa menerima nikmat datang dari Allah, ujub, mana ada orang lain seperti aku nih, orang lain lagi dilecehkan, orang lain lagi dihinakan. Mana ada di Kapuas nih pangkat tinggi pada aku, mana ada di Kapuas nih sugih pada aku. Oh hebat seorang ini saingan, mana ada bisa mengumpul majelis taklim yang sebesar itu jumlahnya. Tuh, jangan pun masuk surga, mencium bau surga aja gurunya kada. Nah ini jauh orang keluar membahayakan, nah ya nenek, membahayakan. Jangan sembarang tampil. Kalau kada pernah berlatih tinju langsung KO. Sama contohnya, kita memberikan pengarahan orang lain, maka manusianya berduyun-duyun datang. Dia tidak memandang lagi Allah yang memberi petunjuk orang yang datang, dia pandang makhluknya yang banyak, itu ujub. Mudah-mudahan Allah menghilangkan penyakit takabur di dalam jiwa kita. Bayangkan kalau orang diserang satu penyakit takabur, jangan pun masuk surga, mencium bau surga tidak. Kita sudah mengetahui bahwa surga itu baunya sebelum masuk itu 500 tahun lagi akan masuk ke dalam surga.
sudah terhimbau bau harumnya. Kada kau bayangkan 500 tahun lagi akan masuk, perjalanannya ke surga sudah terhimbau harumnya bau surga. Sedangkan orang takabur ini jangan pun mencium, jangan pun masuk mencium baunya kada, artinya pasti masuk neraka. Nah, mendidik jiwa tawadhu bagaimana dimanapun kita berada, pambungulnya aku. Nah, contohnya pambungulnya kita bubungulan. Ulun ini kan bubungulan dibandingkan lawan pian pintar. Buktinya pian bediaman tenang. Han ulun lah. Ya pintar lah. Pian datang taparak lagi lebih hampir lebih dekat daripada ulun. Sedangkan ulun jauh, pintar lah tak. Itu kalau mau mendidik jiwa kita jangan sombong. Bagaimana junjungan kita Rasul, tawaduknya Rasulullah, tawaduknya para sahabat, sehingga dengan sifat tawaduk ini mudah didekati dan mudah kompromi. Segala penyelesaian perkara cepat. Kenapa? Sama pada merasa salah. Rasulullah itu tidak sembarang diberi pangkat oleh Allah langsung 2 iska keluar. Kalau Ibrahim Khalilullah satu, pada saat diuji oleh Allah Ta'ala, ditanya oleh Jibril tanya seluruh nabi-nabiku itu bagaimana ketawadukan kepribadian masing-masing. Setelah ditanya oleh Jibril, Ibrahim kamu siapa? Ana Khalilullah. Memang tahadus bin ni'mah. Kamu Musa siapa? Ana Kalimullah. Isa kamu siapa? Ana Ruhullah. Adam kamu siapa? Ana Safiyullah. Muhammad kamu siapa? Ana liyatimu bila abin wala ulun anak yatim, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ulun yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Habbada iqdusudadin wa fakharin anta fihil yatimatul asma'u. Ulun yatim piatu, langsung diberikan gelar 2, Habibullah, Rasulullah. Ibrahim cuma 1, Musa cuma 1, Isa cuma 1, Adam cuma 1. Kenapa Nabi Muhammad melebihi pangkat gelar dari nabi-nabi yang lain? Karena tawadhu, annal yatimu bila abin wala Semakin pengakuan kita rendah hidup di dunia, semakin tinggi pangkat di sisi Allah. Lihat orang main bulu tangkis, itu mendidik jiwa kita tawadhu dan takabur perbedaan. Saat yang di sebelah memberi long light education, nuntut ilmu itu minal mahdi ilal, tahu bujur kada tahu juga, didustainya kada apa-apa juga pian ya kada tahu juga bahasa Inggris. Nah, long yang di sebelah apabila long memberinya pasti kembalinya si misurang. Ya enggak? Oh kan di dekat net syak picik orang. Ini hadis man tawadha'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa merendahkan diri, Allah mengangkat martabat orang itu. Barang siapa menghinakan diri, Allah barang siapa mengangkat diri, Allah mengangkatnya. Mengangkat diri, Allah merendahkannya. Barang siapa merendahkan diri, Allah mengangkatnya. Terserah dengan kita. Maka itu kata ulama tasawuf, karena rendahnya Baitullah itu Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bakkah paling rendah, dataran seluruh dunia paling rendah itu adalah Baitullah. Tempat buk'ah, patanahan Baitullah itu paling rendah tempat seluruh dunia. Karena dia paling rendah,
paling dicintai dan paling dirindui seluruh manusia. Kalau kita mau dicinta masyarakat, kalau kita mau dihormati masyarakat, pengakuan batin, aku paling rendah segala-galanya. Yang mengatakan hebat itu orang lain. Dia tidak ada pengerasaan dalam batin lebih hebat dari orang lain. Maka itu kaidah. Kalau kita orang berpengalaman atau punya jabatan tinggi, orang menghargai kita, orang dapat pahala sunat. Tapi pada ketika kita dihargai orang, kita merasa hebat, kita neraka. Orang lain dapat pahala, kita dapat neraka. Sebelum beliau berkunjung 1 bulan sudah terpampang sepanduk, selamat datang Bapak Anu. Begitu beliau datang, mobil dibukakan. Keluar beliau, kalau beliau akan masuk, mobil dibuka kembali dan ditutup. Semua orang menghargai. Orang menghargai adalah dapat pahala. Tetapi kalau kita merasa hebat dalam batin daripada orang lain, kita neraka. Lalu apa sebabnya kita jadi sombong? Dan di mana datangnya sombong? Harus kita teliti. Yang mengakibatkan datangnya sumber sombong itu, kata Imam Ghazali dalam Ihya, adalah 5. Asbabul kibri khamsatun. Orang bisa jadi sombong 5. Walaupun lain pada 5 ini bisa sombong, tetapi kebanyakannya yang berserang sombong itu yang 5 ini. 1. Karena kealiman. 2. Karena jabatan. 3. Karena kekayaan. 4. Karena kecantikan. 5. Karena keturunan. Nah, kalau 1 di antara 5 kita diberi, kata Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Yang pertama, orang bisa sombong karena kealiman. Alim. Kalau beliau itu ceramah, jangan pun 1 jam, 3 jam tidak pakai tek, mampu dan tidak terulang kata-katanya. Quran hadis seperti orang makan kacang. Wah, Qurannya ini, hadisnya ini, Qurannya ini, hadisnya ini. Tuh bisa jadi sombong orang tuh karena kealiman. Bukan masuk titelnya arif, hanya sampai alim. Kalau sudah arif tidak mau sombong. Hanya ilmunya sampai arif, belum mencapai, ilmunya hanya sampai di alim, bukan sampai ke arif billah. 2. Orang bisa jadi sombong karena pangkat. Bayangkan, pangkat ini yang menyebabkan orang bisa jadi sombong. Yang ketiga, orang jadi sombong karena kaya. Oh, uangnya di mana-mana, perusahaannya di mana-mana, rumahnya besar, kendaraannya beralih-alih, berpindah-pindah dari kendaraan ini ke kendaraan ini. Kemudian apa yang diperlukan mereka, ada situasi suasana. Kalau di sana mau kunjungan dia, kalau mau melihat perusahaan harus mobil ini, kalau ini harus mobil ini. Tuh, karena kekayaan bisa jadi sombong. Bahasa Banjar kita, sugih benar. Liwar sugihnya. Yang keempat, karena kecantikan. Omba bungas banar, batang pahanya mangkunung, makai menago kaliur. Anda kada ditakuk lilihan. Batang paha, Allahu Akbar. Nama lihat ini nambah kupiah. Pina kata katujuh pinanya, padahal gandangan nambah kupiah itu kada lanji lah. Kadang-kadang nambah kupiah itu lanji pada nang kada kupiah. Tengah orang narai, coba mensorangan harap pada mau ugar tuh. Harap pada orang mangai jokong. Bungas
Galuh Banjar. Napa lagi? Anang. Ya Allah, kalau di Jakarta, Bang None lawan Dena ingatnya nah. Diadakan kecantikan, kontes kecantikan. Wah, ini macam-macam kontes kecantikan. Bibir diukur, batang paha diukur, piping burit diukur, nasa tabul tuh ukur juga. Zaman gigilaan sudah ukur terus. Nanti kau ukur tuh bubuhan wadam pulang. Tidak ada nafsu binanya tuh. Asal ada rasa aja nggak. Asal bakalangan. Kenapa bakalangan? Kayak pagalangan masuk nomor dia. Zamannya sudah nyebuai maapang lah kita nih kan talalu banyak ada alami lagi tuh nak ada bagus juga. Mata hijau, bibir habang, rambut pulang pin habang-habang pas burung palong. Aduh, kayak bakantan potongan. Dapatnya hari hujan maka kajutan, ya Allah, pas pantol. Untung ulun nyambat pas pantol, tak salah sambat ya pintol. Itu nanti jual paman pintol. Tuh bisa sombong tuh nang bungas-bungas tadi. Yang kelima, yang orang mengakibatkan bisa jadi sombong, yaitu adalah keturunan Arab. Karena nyaman keturunan Arab bisa patah belakang. Laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anada. Bukanlah kata Rasul orang yang istimewa itu, bukanlah orang yang hebat itu orang yang membanggakan leluhur dan keturunan, tetapi orang yang hebat itu ialah dia bisa ke dirinya sendiri. Ha anada, ini aku siap pakai. Datuk Kubahari hafal Quran kan? Kalau panenian saurang abda ubis tuh sini sambil ma ayam aja, tikar puron aja hafal sih. Itu datu nini ikam. Toh nang bakobo di ana tah. Nih anak kemanakannya tah olah mamagina ko nin tata. Juga mamagina ikam makagamat, ikam pang makagame. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani melihat coraknya manusia sidin tawaduknya Syekh Abdul Qadir Jailani? Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, manusia ini terbagi jumlahnya 7. Nang kita temui hari-hari itu 7. Maka yang 7 itu adalah lebih hebat dia daripada aku. Ya Allah. Yang 7 itu lebih hebat dia daripada aku. Nang kita temui pertama orangnya alim. Yang kedua kaya, yang ketiga tuha, yang keempat muda, yang kelima kanak-kanak, yang keenam gila, yang ketujuh kafir. Itu pasti setiap hari itu bertemu tuh. Alim, sugih, tuha, muda, kanak-kanak, gila, kafir. Setiap hari pasti bertemu dengan orang ini. Maka yakinkan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang 7 itu dia hebat, aku tidak. Lebih hebat dia. Iya, kita mudah kalau kita bertemu dengan orang alim, kita tidak. Lebih mudah kita mengaku dia lebih hebat. Tapi bayangkan kalau kita bertemu dengan anak kecil, kita bertemu dengan orang gila, kita bertemu dengan orang kafir, mengakui lebih hebat dia. Sampai di mana ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani masuknya itu. Padahal Sultanul Aulia, titel Syekh Abdul Qadir Jailani itu dunia mengakui bahwa beliau adalah Sultanul Aulia. Makam beliau luar biasa, kedudukan beliau, pangkat beliau di sisi Allah luar biasa. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita sudah pernah bicarakan, pernah kalahi dengan malakal maut.
Ayo basi sintakan makalahi. Cerita sedikit. Pada ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang majelis taklim, beliau tampak kontak daripada perkataan beliau tanpa kontrol karena jazabah ilahiyah langsung datang dari Allah. Dalam pengajian seluruh yang hadir, pengajian Syekh Abdul Qadir Jailani lebih puluhan ribu satu kali. Waduh, timbul pertanyaan, di zaman dulu kan tidak ada alat pengeras suara, yang hadir puluhan ribu. Salah satu di antara karamat Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang banyak itu di mana aja, di ujung mana aja mendengar seperti beliau di depan. Karamat beliau. Jadi yang di ujung sana sama di depan Syekh Abdul Qadir Jailani, suara tuh menyatu. Dan satu lagi karamat beliau, yang hadir di majelis taklim beliau itu, yang tuli pun waktu itu mendengar. Ada istirahatnya tuli. Tapi setelah pulang dari majelis itu, tuli pulang. Tapi ada juga istirahatnya tuli kan. Ucapan dan omongan beliau, hai seluruh hadirin dan hadirat, siapa di antara kalian ada permohonan yang sudah lama permohonan kepada Allah tidak kabul, tolong datangi aku akan memintakan sama Allah Ta'ala. Pulanglah orang yang pulang, tidak memperhatikan omongan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada satu orang di majelis itu, seorang perempuan yang lakinya sudah masih 2 hari meninggal. Suaminya meninggal barusan 2 hari. Masuk Syekh Abdul Qadir Jailani ke dalam kamar, si perempuan ini menunggu. Selesai Abdul Qadir Jailani dalam kamar keluar, si perempuan ini mengetuk, disuruh masuk. Apa galuh kamu? Apa ibu keperluan? Maaf ya Syekh, pada saat sampian tadi ngomong kan sampian menawarkan, ulun ada hajat dengan sampian pintakan sama Allah Ta'ala. Coba kan yang mengabulkannya Allah Ta'ala. Tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah kan begitu. Bukan Abdul Qadir Jailani yang mampu mendoakan itu, yang mengabulkan tetap Allah, tapi yang memohonnya ini tadinya syirik bang itu. Syirik itu dasar kada dapat kitab juang tapi tahu juga ilmunya. Bapak aja kita bailang aku belum minta nang apa minta. Kadinya orang meminta ke kubur tetap meminta kepada Allah. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Lalu si perempuan tadi apa? Kan sampian ngomong tadi, siapa ada hajat baik hajat dunia ataupun hajat akhirat lang lama tidak kabul, maka pinta saja, lapor saja sama aku memintakan Allah. Nah kebetulan Syekh, suami ulun barusan dua hari meninggal, tolong pinta akan lawan Allah supaya hidup laki ulun. Allahu Akbar, ini kada ini di luar jangkauan ini. Tunggu kata beliau, insya Allah dikabulkan Allah. Masuk dalam kamar, sembahyang 2 rakaat, minta kepada Allah, salam. Apa yang terjadi? Beliau naik ke atas, terbang. Allah, wele jauh gak hamuntai tagabang. Nah, hatta ghaba anha, sehingga si perempuan tadi kada melihat lagi di dalam rumah tuh, kada terbang. Jangan bingung. Kikuk jaka tingkir. Itu aja kada bingung, ini apa lagi ini wali makin kada bingung lalu. Kikuk rupanya aja gurunya melihat juga. Pian aja anak melihat, ulungan anak melihat juga. Den kikuk muar banget aja kok nang parut ganal nih anak makan tarus gau ya. Kikuk aja kan hafal ulun. Rupanya nonton seberataan juga. Nang mana tertawa tuh nonton berataan tuh kan habis seberataan dia. Kikuk bakal lahir di atas bubungan bungolnya jago ya Allah. Tapi tak bagus ngintupang ditonton daripada alamak hulat dimakan bungolnya. Zamannya kita sudahlah.
Aku makan pisang goreng, ulat paku. Kada usah kakana-kana itu kada usah. Itu orang nak kada ada ilmu tasawuf, ilmu tauhid fikih dada. Sudah melanggar norma-norma hak agama sudah. Masa ulat dimakan? Masa paku dimakan? Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kau lontarkan dirimu ke dalam luka. Maksudnya kebinasaan, karena dalam luka itu kada oba apa-apa. Jangan dipaknai kan Allah luka itu luka, janganlah. Kikuk iya pulang nyepayu paksa dijual bener kayak gitu tertawa kikuk menemui malakal maut di langit yang ketujuh, bertemu dengan malakal maut. Dalam riwayat roh yang dicabut malakal maut itu 3 hari dalam kantongnya dulu. Bakantong sih Dim. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, "Hei malakal maut, bawa ke sini roh si Ano bin si Ano." Kata malakal maut, "Apa urusan nenek? Kau tahu nggak fungsi aku sebagai seorang malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Aku tidak berbuat terkecuali atas dasar perintah dari Allah Ta'ala. Mencabut roh itu bukan sembarang, bukan semau aku, itu perintah Allah. Ngapain saya kamu?" Oh, rupanya malakal maut orang Jakarta ya. Pokoknya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bawa sini. Jangan banyak ngomong, bawa sini. Pokoknya aja malakal maut tidak mau. Pokoknya kata Syekh, bawa ke sini. Ini keduanya pokoknya, modalnya sudah nggak tahan lagi ini. Lingah malakal maut. Rupanya lingah melihat apakah cap ke kantong. Cap, tarik, tak, acak. Carik, robek kantong malakal maut. Itu ada kitab yang membicarakan. Menyalahkan itu kan ada isi kitabnya. Masa orang negara tapi menyalahkan, terus salahkan jaka tingker tuh, jaka tarup tuh, salahkan itu dulu. Nah apa menyalahkan orang wali itu ada bingung kita. Orang nama maksiat aja kawa baga ganjil pekerjaannya, sehingga roh tadi menyebar dan karunia. Nang mana orang rahatan memandii, kembali rohnya bangun. Malakal maut marah, "Ya Rob, ini hambamu berani mencarikan, merobekkan kantongku." Ujar Tuhan, "Jangan disariki, jangan dimarahi. Dia pangkatnya tinggi di sisi aku." Bagaimana ya Allah, roh nang sudah sabak nang keluar ini, nang sudah menyebar ini, jatuhan cabuti bahasa. Nang rahatan bangun cabut mati pulang. Tak tinggal nang satu tadi. Kembali Syekh Abdul Qadir Jailani ke bawah, dan ketika pasahapan sejadah ngomong sama siapa? Perempuan tadi. "Kau silahkan pulang, suamimu dalam kubur hidup. Cepat keluargamu tabuk, bongkar, dia keadaan hidup. Dibongkar, ditabuk, kemudian kelihatan dan dia hidup, dan hidupnya beberapa puluh tahun lagi." Itu keramat terbesar dari Syekh Abdul Qadir Jailani sampai kelahi lawan malakal maut. Orang yang sebesar ini mengaku paling hina. Kalau kita bertemu, kata beliau, dengan orang alim, lebih hebat orang alim daripada kita, mudah. Kalau kita bertemu dengan orang kaya, lebih hebat orang kaya dengan kita, mudah. Kalau kita bertemu dengan orang tua, lebih hebat orang tua daripada kita. Orang tua lama hidup di dunia, sedangkan kita tidak lama. Berarti beliau banyak mengerjakan kebaikan. Bertemu dengan anak muda, lebih gagah dia beribadah daripada aku. Bertemu dengan anak kecil, lebih hebat dia karena dia tidak punya dosa, sedangkan aku banyak dosa. Bertemu kita, kata beliau, dengan orang gila, lebih hebat dia daripada kita karena dia gila, tidak dicatat segala apapun yang diperbuatnya. Orang gigilaan mulai lagi halus sampai ke tua gigilaan itu surga, nama hulu-hulu neraka.
Lebih hebat orang gila daripada aku. Kenapa? Sebab dia gila tidak dikenakan sanksi, hukum tidak berlaku dengan dia. Rufi'al kalam an thalathin 'anil naimi hatta yastayqadha wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima wa 'anil majnun hatta yufiqa. Dia gila kan tidak ada dapat apa-apa. Bertemu dengan orang kafir, lebih hebat orang kafir daripada aku. Di mana masuknya? Dia tidak bisa dikatakan dulu kafir, walaupun dia kafir. Yang namanya kafir matinya dalam keadaan kafir. Kalau dia masih hidup, siapa tahu pada ketika hendak sakarat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Siapa tahu pada akhir hayatnya dia beriman. Di situ masuknya pengakuan batin Syekh Abdul Qadir Jailani agar jangan sombong kita hidup di dunia. Lalu bagaimana cara membasmi sombong? Agar supaya jangan sedikit pun berbau dalam batin kita ini sombong, bahwa kita lebih hebat dari orang lain. Minimal 2. Insya Allah Pak, kalau kita rajin duduk ke majelis taklim, kita tidak bakalan sombong. Karena sombong ini di atas. Kita sudah katakan, orang kaya bahayanya sombong, orang miskin bahayanya takabur. Ke atas punya penyakit, di bawah punya penyakit. Kaya punya penyakit sombong, susah punya penyakit dangki. Jadi kaya punya penyakit, susah punya penyakit, lebih baik kaya. Kan kedua-duanya kada masuk surga. Nang sadih banani, mana miskin, mana neraka. Masalah dangki sudah kita bicarakan. Ini orang rendah, di bawah pada orang lain. Kita selalu marah orang dapat nikmat. Sedangkan sombong menari-nari kesombongan di atas, melihat orang miskin. Untuk memotong ini supaya jangan sombong, bagaimana caranya? 2. 1. Memandang asal kejadian. Memandang asal kejadian. Agak porno sedikit, bolehkah? Bolehkah? Sedikit tah, cuma mengambil iktibar. Kita diciptakan dari setitik air mani. Imam Ghazali punya komentar, air mani itu adalah, kata beliau, andai kata diletakkan di tangan, lalu dibawa berjalan, orang bilang kemana membawa air manimu itu, dengan cepat kita membasuh. Kenapa? Sebab malu. Air mani itu andai kata diletakkan di tangan, dibawa, dan orang tahu pada itu air mani, kita cepat membasuh. Kenapa? Sebab malu kita. Itulah asal kejadian. Di mana keluarnya air itu? Di dahi? Enggak, di dahi keluarnya. Jangan disebut, malu ah. Keluarnya di mana? Masuknya kemana? Berdiamnya di mana? Itulah menjadi manusia. Nutfah, mudghah, alaqah, janin. Setitis air mani diciptakan oleh Allah. Keluarnya di tempat yang hina, masuknya juga di tempat yang hina, bertahannya pun di tempat yang hina, keluarnya menjadi manusia di tempat yang hina. Begitu lahir ke dunia, la ta'lamuna syai'a. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kebaikan Allah kita jadi manusia. Wallahu alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum. Wallahu alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a
wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Waktu kamu lahir ke dunia, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Nah jurang ia pulang, bertambah pulang. Coba, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata. Allah berikan kepadamu pendengaran, penglihatan, hukum. Antuy. Anggit abah bantuy. Mendengar, bisa ngomong. Apa intinya kau hidup di dunia menerima nikmat pendengaran, penglihatan? Bisa ngomong. La'allakum tashkurun, supaya kamu pandai mensyukuri nikmat yang diberi oleh Allah. Nikmat itu disyukuri, bukan disombongkan. Harta diberi oleh Allah Ta'ala, kekayaan lawan kita disyukuri, bukan disombongkan. Ini salah. Pipi, mata, bibir ada disyukuri, ada disombongkan. Itulah kejadian kita. Pada saat Mutharrib berjalan melihat Mihlab. Mutharrib seorang ulama, Mihlab adalah orang biasa. Yamsi yatabakhtar, dia berjalan berlenggang. Ketahuan kan potongan orang sombong itu, ketahuan. Baju belipat. Dia kata, wah dapat lagi tuh. Bilanya ada sepeda motor mampir dulu ceramin no. Tahuan aja soroi batangah kantong. Tahu lah soroi sisir batangah kantong no. Tuh no. Sombongnya luar biasa. Nah, ya tabakhtar balingga. Amun sudah potongannya sombong, jahitannya makin sombong. Potongannya dahulu kan potongan. Mun potongannya kasih itu sombong, dalamnya pasti sombong. Dipegang oleh Mutharrib Mihlab. Mihlab, jangan sombong lah hidup ini. Awwaluka nutfatun madillatun wa akhiruka dhifatun kadiratun wa hamilu bainahuma hamilul adarah. Hei, kata beliau Mihlab, kau jangan sombong hidup ini. Awalmu setitis air mani yang hina. Mimmaim mahin. Falyadhuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafiqa. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Air mani itu kata Allah keluarnya adalah bainas sulbi wat tara'ib. Antara sulbi lalakian, jadi lalakian ini cepat menciprat karena parak dengan salangnya. Sulbi wat tara'ib itu antara dua susu ini, bawah dada. Di situ pancaran air mani perempuan. Maka itu ada dua kelapsun yang siap dipegang. Di 17 tahun ke atas. Itu yang rancak kita bicarakan, apa bedanya Bu laki-laki dengan perempuan. Bedanya laki-laki dengan perempuan, perempuan nyusuk cuma 2 tahun, tapi kalau lalakian sampai ke Tuhan. Maaf kai itu nang tertawa tuh pengalaman sidin. Woi pindah kada mau tertawa kisahnya, padahal paharatnya mau ugar.
Pinapa alimnya di Pintang situ kan ada tentang alim-alimnya buahnya ugar aja kada papa. Awalnya setitis air mani yang hina, wa akhiru kajipatun kadiratun, akhirnya menjadi sesusuk bangkai tubuh yang berbau busuk. Ayam mati, manusia mati, sama pada 3 hari. Buruk, mana busuknya ayam dengan manusia? Lebih busuk manusia daripada ayam. Kenapa? Makanan manusia itu dibandingkan dengan ayam. Awalnya setitis air mani, akhirnya sesusuk bangkai tubuh yang berbau busuk. Wa hamilu bainahuma hamilul adarah. Antara hidup dengan mati, kalau awalnya setitis air mani, akhirnya sesusuk bangkai tubuh yang berbau busuk, hidup pandangannya nih di tengahnya antara hidup dengan mati, membawa tong sampah tahi. Apalagi nang lama makinnya sampahnya banyak banget. Tak masuk tukang baca. Ngaku aja deh. Ya Allah, itu nang disombongkan lah. Kadinya keriting pang lahir tuh rambut, kadinya galak pang lahir tuh mata, kadinya mendengar pang talinga tuh, kadinya bisa ngomong pang lidah tuh, kaki itu tidak bisa berjalan waktu lahir. Mana ada anak lahir berjalan, kanguruknya lari setelah lahir. Nah hebat binatang. Itek toynya mbah keluar di kataraannya mbah hari itu mana itek ya mbah hari itu keluar pada telurnya pada hitalunya langsung berjalan. Nah manusia pang 1 tahun ceng itu nampak agaknya lah. Nang butak tuh aja kada kawa marambuti, nang di bawah tabal benar, nang di kepala butak. Itu dahulu mun hebat tuh nah profesorai. Hebat kita profesor, doktor, insinyur, kepala longor atau rambuti kepala Andika itu dahulu mun hebat. Longor aja kada kawa berambut, rambutnya tak ke bawah. Makanya jadi ulun nyanyian kekanakan tuh kawan diprotes. Ada kalau nyanyian kekanakan yang di atas kepala rambut namanya, namun berambut. Coba muka ada berambut kayak profesor tadi. Yang di atas kepala botak namanya. Kada kawa sombong apa yang kita sombongkan? Lahir aja kada sing gigi ya. Untung Allah Ta'ala melahirkan kita kada sing gigian, nyaman mama menyusui. Coba man hebatnya lah, begitu mau tumbuh gigi ada menyusul lagi. Coba nang Tuhan ini menyusul. Nang Tuhan ini menyusul, bayangkan ada kawal lagi. Ada kisah nang rompong. Takapit di salah-salah ompongnya kayak Pak. Takut ciak nang bini malam itu. Pintilnya tuh tak sasak kada wadah lagi. Kata omong macul lagi. Itu sama lawan bersalaman lawan tuan guru ada kalau kisah. Nah, lawas kada bertamuan pak guruan. Nah, salaman. Sudah aja guru. Anak disintak anak kopi set benda mau sudah aja tuan guru selamat aja. Selamat aja. Gurunya ini anak menyintak kada kahwa sekali diitihi nih. Sisingot karena mata utas tajerinting bibir. Maaflah ini kada rajia sisingot kada. Makanya ulun kadang-kadang bilanya tuh ulun itu bila banyak bersalaman ulun pacul utasnya. Kalau kota sini nih karena tajerinting di sini berbahaya kasihan memancar baju mata kalinya menangis lawas kada bertahun paguruan kada sisingot menjarikit dina tajerinting. Kayak sapi di irong ngejauh sih. Alhamdulillah jahatip cap pas nih nah
taluncupnya itu tak cocok napa ujung batis ibu batisnya ini napa buruk kukuan. Nah alhamdulillah jangan nangis. Kaum muslimin yang sangat berbahaya aja. Berbahaya aja nih pendarahan dahulu salah tumbok. Jadi supaya jangan sombong, lidah lahir nggak ngomong, telinga nggak mendengar. Ini proses seperti orang mati. Jadi kalau kita menjelang mati itu diambil seperti mana kita lahir. Punya mata tidak bisa melihat, punya lidah nggak bisa ngomong, punya kuping nggak bisa mendengar, punya tangan nggak bisa meraba, perut nggak bisa diisi apa-apa, kaki nggak bisa berjalan. Setelah itu lalu diberi oleh Allah wewenang dan diberi nikmat. Istilah tasawuf nikmatul ijad. Setelah nikmatul ijad tambah lagi nikmatul imdad. Lahir kita berbentuk batang tubuh seperti manusia, kemudian diberi nikmat, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Intinya digunakan untuk terima kasih, syukur pada Allah. Termasuk mensyukuri organ anggota berjalan datang ke sini. Melihat lagi, mendengar pula orang babacaan. Itu otomatis mensyukuri. Kaki kita dibawa berjalan, tangan kita melimbai, berayun, kemudian mata kita melihat, telinga kita menggunakan mendengar. Ini salah satu usaha mengurangi tanggung jawab di akhirat. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Syukur benar kita mulai rakyat nang rendah tuan guru hadiran sampai kembali hadir ibu bupati syukur terima kasih bu kehadiran sampian ya kalau tuh. Nah kemudian lagi mudah-mudahan ulun titip salam pulang sama bapak. Karena beliau kan tugas di kantor tuh kan jam 3 masih tugas. Alhamdulillah menyatu pemimpin-pemimpin kita, kada merasa hebat, kada kita menghebatkan orang lain yang dihebatakan tidak merasa hebat. Sama harga ini sama harga menghargai, jangan hina menghina akan. Yang kedua, cara untuk menghinakan diri kita memandang kudrat, sifat tauhid, ilmu tauhid kembali masuk. Allah bersifat kudrat, kita bersifat ajzun. Allah bersifat kuasa, kita bersifat lemah. Kalau saja kita meyakini bahwa Allah punya kekuasaan, kita tidak punya kekuasaan, jangan sombong kita menerima nikmat. Sebentar orang kaya bisa jadi miskin, sebentar orang alim bisa jadi gigilaan, sebentar orang pangkat tinggi bisa drastis dicabut dan dicopot pangkatnya, sebentar orang cantik bisa jadi jelek. Jangan sombong dengan kebuasan. Sebentar aja Tuhan menghendaki. Aduh, asalnya bunga sepanah 3 hari sidinai garing panas, bawa ke rumah sakit tidak turun-turunnya panas, bahkan tambah berbintik-bintik hitam, kemudian menghasilkan di dalamnya nanah. Seminggu berikutnya sembuh, baiklah muha na kaita juga muntai kada bungas lagi begecak. Begecak mata. Kalau Allah mengambil lewat penyakit katarak sebentar, matanya ada tapi penglihatan nggak ada. Ujar orang bahari, gananganku cacak sakalinya ular, gananganku picak sakalinya haro bular. Jangan sombong dengan kekayaan. Toko banyak diisi, rumah besar, konslet listrik, datang 3 huruf berubah menjadi 3 huruf A P E P.
Pintar anak bapak. Menjadi abi obo. Ngalih bipai melajari bawahnya nih ya. Dasar dapat benar. Sekali lagi nah sama bungolnya. Kan kita sama bungol itu kan apa ya lo tuh. Maaf lah pian aja pintar ulun bungol. Tersambat bungol pian minta maaf lah. Sebentar datang APEP berubah menjadi ABO. APEP AP ABOBO. Nang paling keras ibu-ibu. Semestinya nang paling keras nih bapak-bapak. Hingga ke situ ya guru bakal itu bacaan ya. Kada kawat maninggal nang into. Mun nanggal ngito sepi dunia. Gawian. Pian ai napa. Memandang Allah kuasa. Wah, kalau ceramah 3 jam. Matanya no. Kayak orang membaluk kehidupan nah. Aduh, babaya sakit di parisa darah 250 per 110. Mana jurang nang tadi mana? Dia namanya juga. Ya laki Kiko. Ada kawan lagi Kiko. Sama pada darah tinggi. Jadi saya go. Ada semalam apa? Ada gini Kiko. Lucu juga aja. Jangan sombong. Sedikit pun merasa di jiwa kita tidak ada punya kealiman, tidak ada punya kekayaan. Kalau saja tidak menerima, tidak memiliki dalam batin. Makanya orang yang hebat tuh memiliki tapi tidak ada rasa memiliki. Namanya zuhud. Nang sakit tuh kada memiliki tapi rasa memiliki. Ya bahasa Banjarnya kada ada lalu beisi tapi rasa banyak beisi. Kesian mangalamun. Omanya aja. Tuh aja pamatang tuh hendak kageng dah. Bagus saja nambine ku tanami waloh lah. Bagus aja nambine kaina mun waloh tuh malanca kaina aja babute. Bagus saja nambine kaina aja gana-gana ku tuh akan kaina ku sosok. Bagus saja nambine. Kaina aja mun ku sosok waloh tuh ku bawa ka pasar jagain aku tabung manyai duitnya. Bagus aja nambine. Waloh tuh sambil malanca terus ieu banyak buahnya. Bagus aja nambine. Menyalurakan bakat nang bongol nenek. Kaina aja manya abahnya manya aja kaina punya banyak duitnya untuk agakan kasapi dah mau togit bagus ya nambine. Nah kaina ko tonggang gayon dia kesukaan pahagat ya tuh pang ako sudah je nambine bagus saya pian desa hagat juga pang han menyalurakan bakat si bongol nih tah. Mah nang anak di sebelah kalambu bah ja kalau pian gayon ja ulun 4 di belakang bongol ja kada boleh tahulah. Rayon to kada boleh berdua kada je ulun 4 pian aja kasol-kasol situ kamage kada je nang bahnya mun en rayon kada boleh dulu mabah ja kalau pamalauban rayon tahu aja punya belah pada kamal pak menempiling ya Allah tapi dah mau tahunya kada nukar belum jangan nukar pamatangnya kan belum lagi kageng. Allahu Akbar liwar bus nasib bongol banar menukar kada napa kada kepala anak binjut ditempiling. Itu nagarnya mah ya. Itu saja yang ulun sampaikan. Minta halal, minta maaf.